Di alam semesta yang luas, bulan iblis yang telah berdiri selama bertahun-tahun akhirnya runtuh dan secara bertahap menghilang menjadi ketiadaan. Tetapi di dunia ini, ada satu lagi tuan muda dari 10.000 Liga Iblis yang bisa memegang pedang pertempuran bulan darah. Banyak orang kuat juga terbang ke seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka seperti melarikan diri untuk hidup mereka, berubah menjadi sinar cahaya yang tersebar ke segala arah di langit berbintang. Anda tidak bisa lari. Belum lagi tanah suci bulan iblis akan segera runtuh. Bahkan jika tanah suci bulan iblis masih ada, kemarahan Raja Dewa Yueyin saat ini bisa dibayangkan. Pada saat ini, jika Anda ditangkap oleh Dewa Raja Yueyin untuk melampiaskan amarah Anda tahu, meskipun mereka tidak menyinggung Raja Dewa Yueyin, bagaimana yang terakhir peduli jika mereka menyinggung? Bahkan jika Raja Dewa Yueyin mendung, dia berpikir bahwa itu memang rencana yang sangat bagus. Tetapi pada akhirnya itu masih diselesaikan dengan kebijaksanaan Putra Baize. Tetapi Raja Dewa yang memerintah langit dan bumi akan tidak pernah terbunuh dengan mudah. Di mata Raja Dewa Yueyin, mereka masih semut. Saat sedang bad mood, menginjak beberapa semut untuk melampiaskan amarahnya. Bukankah itu normal? Tetapi meskipun banyak pria kuat melarikan diri dengan panik, ketika mereka melihat Qin Yichen, mereka masih tidak bisa tidak mengacungkan jempol. Putra Baize Anda, atau Putra Baize Anda. Kupikir dalam pertempuran ini, ketenaran Putra Baize akan dikalahkan oleh Raja Dewa Bulan Yin. Aku tidak menyangka. Kelahiran kembali dan kebangkitan hanya terikat pada alam Putra Baize. Tetapi bahkan Raja Dewa pun sulit menahan kecerdasannya. Alam Kaisar, Raja Dewa mendung. Selain itu, Raja Dewa Yueyin tidak bodoh. Strateginya setidaknya memenuhi syarat, terutama ketika dia mampu menebusnya. Rencana untuk akhirnya menelan Demon Yue Kong dan Qin Yichen, berubah menjadi penyihir leluhur. Diperkirakan itu akan sulit dihentikan. Tapi Putra Baize masih tertawa terakhir. Sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang percaya bahwa Putra Baize akan dikalahkan. Dan bahkan dengan putus asa, bahkan mereka harus menyaksikan pertama kali memohon belas kasihan Putra Baize. Tapi siapa yang mengira? Banyak orang berkuasa diam-diam menghela nafas bahwa apa yang ditunjukkan Putra Baize kepada mereka adalah apa yang mereka ingin mereka lihat. Tentu saja, Bai Guanxing dapat tertawa terakhir, dan bahkan memimpin pasukan Dewa Raja Yueyin. Dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan teman-teman Qin Yichen. Jika kecerdasannya melawan langit, seorang kaisar akan tetap ada. Langsung dibunuh oleh Dewa Raja Yueyin. Di seluruh dunia, murid iblis Golden Crow silang terbakar dengan api. Melihat ke belakang Qin Yichen yang telah pergi, tak terlupakan untuk waktu yang lama. Anak Baize, itu tidak berubah. Jin Wu silang hampir dapat menyimpulkan bahwa apakah dia, atau Raja Dewa Yueyin, setiap gerakan, termasuk pikiran yang belum pernah ke orang luar, ada dalam perhitungan Putra Baize. Perhitungan ini memberi Jin Wu silang perasaan menggigil di punggungnya. Bahkan gagak emas silang secara diam-diam mengingat bahwa pada saat itu, Raja Dewa Bulan Yin yakin akan menang, dan dia akan menelan Yao Yue Kong dan Qin Yichen. Saat itu, kekuatannya akan sangat meningkat, dan Zhu Jiyin membujuknya untuk pergi saat itu. Dan jika dia pergi, dia tidak akan melihat apa yang terjadi setelah itu. Jadi dengan cara yang sama, Putra Baize juga telah mengambil 4 pembangkit tenaga listrik dari istana iblis kuno mereka. Meskipun Jin Wu silang tidak takut saat itu, dia juga penasaran untuk melihat bagaimana Putra Baize memilih. Dan ketiga penyihir leluhur itu percaya diri di sekitarnya. Jadi dia tetap tinggal. Tetapi bahkan jika dia tinggal, pada akhirnya, tidak ada pertarungan. Pada akhirnya, langit bulan iblis hampir diambil dari tanah suci bulan iblis. Jin Wu silang ingat bahwa dia yakin ini juga termasuk dalam perhitungan Bai Guanxing. Pada saat itu, mengandalkan bulu yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan setelah merencanakan Raja Dewa Yueyin, Yao Yue Kong diselamatkan, dan Yao Yue Kong, yang memegang pedang iblis bulan purnama, mungkin tidak akan memotong lengannya. Selain kelompok Zong Nantian, dan pisau pencuri dengan bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan, itu hanya akan melukai kedua belah pihak untuk bertarung. Selain itu, Bai Guanxing tahu bahwa kekuatan surgawi, dan tidak bisa benar-benar membunuh Raja Dewa Bulan Yin. Dia juga tahu bahwa Jin Wu silang benar bahwa kedua belah pihak terluka, dan Tian Wei yang membunuh Raja Dewa Bulan Yin hampir menghilang. Pada saat itu, Raja Dewa Bulan Yin yang diperankan oleh Putra Baize yang tidak berada di alam kaisar akan membunuh dia. Saya takut ketika saatnya tiba, Raja Dewa Bulan Yin bahkan akan membunuh mereka. Setidaknya, mereka akan membunuh kedua pecundang. Jadi terlepas dari apakah dia pergi atau tidak, Bai Guanxing menang. Ini yang paling mengerikan. Setiap kemungkinan dan setiap konsekuensi ada dalam perhitungan Bai Guanxing dan dipahami dengan kuat. Di Wentian pas saat itu, jika aku akan mengorbankan kekuatan ayahku segera setelah aku bertindak. Jin Wu silang memiliki ekspresi yang rumit, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan ketidakkekalan takdir. Tetapi dia harus mengakui bahwa jika dia kembali ke masa lalu, ketika Putra Baize bahkan bukan kaisar,
dia masih meremehkan untuk mengorbankan kekuatan dari ayah dengan satu tembakan. Brother Stargazer, tangan terakhir permaisuri Yin Anda baik-baik saja. Anda mengatakan bahwa kami semua melarikan diri, dan Raja Dewa Bulan Yin tidak dapat menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Apakah dia akan menggunakan permaisuri untuk melampiaskan amarahnya? Qin Yichen terbang melintasi kerumunan, hanya untuk melihat Bai Guanxing menggosok dagunya dan memikirkannya sejenak. Ya, meskipun kedua orang itu adalah murid leluhur hitam, Raja Dewa Bulan Yin tidak akan membunuh mereka, tapi Raja Dewa ingin melampiaskan amarahnya, dan sudah merupakan anugerah besar untuk tidak dibunuh oleh semut di mata mereka. Qin Yichen dan Putri Wenqing tersenyum satu sama lain, hanya merasa sangat lega, dan Xiao Yu juga dengan rasa ingin tahu bertanya, Saudara Qian Kun, kemana kita akan pergi sekarang? Baiklah, bagaimana dengan saudaramu Qian Kun? Dia disebut Bai Guanxing dalam kehidupan ini, tapi kamu seperti Xiao Yu. Adapun kemana harus pergi, tentu saja, aku akan kembali dulu. Meskipun masih banyak tempat untuk dikunjungi di alam semesta kuno, baru-baru ini, mari kita bersembunyi dari Raja Dewa Bayangan Bulan. Kembali. Pulang. Xiao Yu tidak berani bertanya lebih banyak, karena dia merasa bahwa klan Bai seharusnya tidak bisa pergi ke klan Bai sekarang ketika reaksi kakak dan adik salah ketika dia bertanya pada Linglong. Ya, pulanglah. Tapi Bai Guanxing tampak manja, saudara Hui Feng adalah keluarganya. Terlebih lagi, hubunganku dengan saudara laki-laki Tianxingmu begitu baik, bukankah keluarganya keluargaku? Bagaimanapun juga, Bai Guanxing melihat ke arah Demon Yue Kong, yang juga sedikit tersenyum. Itu wajar saja terjadi ke rumah saudara Feng. Ngomong-ngomong, saudara Feng, kita juga hidup dan mati bersama. Mulai sekarang, bukankah milikmu? Qin Yichen mengangkat alisnya. Kalau begitu kamu mengatakan itu, kamu tidak bisa meminjamkan 2 pedang bulan iblis itu untuk digunakan, dan kamu akan membayarnya kembali di kehidupan selanjutnya. Yao Yue Kong tiba-tiba tersenyum licik. Xiao Yu, menurutmu apakah kakak iparmu Wenxin menawan? Bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Xiao Yu lah yang tersesat olehmu. Qin Yichen bermain-main sepanjang jalan, bahkan jika mereka meninggalkan tanah suci bulan iblis, gagak emas silang tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, meskipun banyak pembangkit tenaga listrik yang takut pada Raja Dewa Bulan Yin, jika Putra Baize dan gagak emas silang bertarung, masih banyak yang berani membantu. Sepanjang jalan, Xiao Yu bertanya tentang situasi Bai Guanxing saat ini dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana dengan Tiang Wan, dan juga berbicara tentang tahun-tahun Qin Yichen sebagai rejeki nomplok. Meskipun Xiao Yu masih cuek dengan dunia ini, dia tahu bahwa dia masih memiliki rumah, jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi di persembunyian,